Hai semuanya, kembali lagi hari ini kita mau kerjain soal SAT dari nomor 15 sampai 27. Soal-soal hari ini seperti biasa kita akan kerjain satu soal itu 10 detik. Kalau misalnya butuh waktu lebih nanti di pause aja ya. Oke, ayo kita langsung mulai. Jadi nomor 15 ini adalah soal cerita dan diketahui ada bakteria. Bakteria are growing in a liquid growth medium. Jadi bakterianya itu sedang berkembang di sebuah medium. Nah, there were 300,000 cells per milliliter during an initial observation. Jadi awalnya ada 300.000 sel di initial observation. Initial observation itu apa sih? Jadi initial observation itu saat pertama kali dimulai, namanya initial ya. Initial itu start. Jadi saat dimulai ada berapa sih jumlahnya tanpa kita lakukan apapun. Nah, awalnya itu udah ada 300.000. Jadi kira-kira ini ya misalnya bakterinya. Jadi awalnya udah ada 300.000. Kemudian the number of cells per milliliter doubles every 3 hours. Jadi setiap 3 jam dia akan membelah dan menjadi 2 kali lipat, artinya dikali 2 gitu ya. Jadi misalnya di jam pertama dia akan menjadi 600.000 gitu. Ini bukan jam pertama, tapi setelah 3 jam pertama gitu. Kemudian nanti jam ke-6 dia akan menjadi 2 kali lipat lagi, jadi 600.000 dikali 2 dan terusnya setiap 3 jam. Nah, persamaan ini bisa kita bikin menjadi sebuah persamaan. Misalnya persamaan B ya, B itu bakteria. Jadi bakteria T, variabelnya T itu times, berapa kali dia membelah. Misalnya dalam sekali dia membelah, dia kan double, menjadi kelipatan 2 gitu ya. Nah, ini 300.000 awalnya dikali 2 dipangkatin T gitu. Nah, jadi misalnya dia membelahnya sekali, 3 hours ini kan dia sekali. Jadi T-nya 1 ya. Nah, kalau T-nya 1, 300.000 kali 2 aja. Kalau ini dia 2 kali membelah. Pertama jam ke-3, yang kedua jam ke-6. Jadi dia T-nya 2. Makanya kalau yang 6 hours dia T-nya 2. Jadi 300.000 dikali 2 pangkat 2. Jadi dikali 4. Nah, di sini dibilang how many cells per milliliter will there be 15 hours after the initial observation. Jadi setelah 15 jam, berapa sih bakteria ini? Gitu. Nah, 15 hours, itu dia berapa kali membelah? Nah, kita sisa 15 dibagi 3. Jadi 5. T-nya adalah 5. 5 kali dia membelah. Kalau gitu kita masukin 300.000 dikali 2 pangkat 5. Gitu ya. 300.000 dikali 2 pangkat 5 itu 32. Nah, kalau dikali ini menjadi 9.600.000. Jadi ada banyak banget ya bakterianya. Setelah 15 jam dia akan membelah terus menjadi 9.600.000. So, jawabannya D. Oke, nomor selanjutnya kita lihat which expression is equivalent to ini. Jadi ada satu persamaan dan dari opsi di bawah ini yang mana sih yang sama dengan yang di atas? Nah, kita lihat dulu opsinya A, B, C, D. Yang A itu 6x kuadrat y kuadrat dikali 2x pangkat 6. Nah, kalau kayak gini, misalnya kita kali masuk, dia akan menjadi 12. Mengandung x dan y dan pangkatnya nanti kita nggak usah pikirin dulu. Nah, ini kan agak berbeda sama yang diminta di soalnya. Karena nggak ada penjumlahan. Penjumlahannya hilang, jadinya cuma ada satu persamaan aja. Jadi, yang A bukan jawabannya, yang B juga bukan. Nah, yang C dan D dia mengandung tambah. Jadi ini jawabannya antara C dan D. Nah, perbedaannya cuma di pangkat yang di X ini ya. Kalau gitu, masih ingat nggak kalau misalnya dipangkatin itu gimana sih caranya? Misalnya X pangkat 3 dikali ya ini
hapus dulu. Jadi X pangkat 3 dikali X pangkat 2. Kalau dikali, pangkatnya bakal ditambah gitu ya. Jadi X pangkat 5. Jadi kalau dikali, pangkatnya mereka akan digabung, bertambah. Nah, kalau di sini kita harus kali ini ke dalam sini dan kali 6X pangkat 2, Y pangkat 2 kali ke yang di sebelah kanan. Jadi yang C menjadi 6X pangkat 2, Y pangkat 2 kali X pangkat 6 ditambah 2 kali 6, 12 ya. 12, X pangkat 2, Y pangkat 2. Nah, ini kan X pangkat 2, ini X pangkat 6. Jadi mereka ditambah. Jadi jawaban terakhirnya adalah 6, X pangkat 8, Y pangkat 2, ditambah 12, X kuadrat, Y kuadrat. Nah, ini kan sama dengan yang kita mau cari, yang di soalnya. Jadi jawabannya adalah yang C, gitu. Untuk soal nomor 17, ini ada soal cerita yang kita harus tentuin. Sebenarnya kita harus mengerti apa sih persamaannya 2X tambah 35Y tambah 3934 ini apa, gitu. Nah, kita baca soalnya. A neighborhood consists of 2 hectare park and a 35 hectare residential area. Jadi ada sebuah perumahan gitu ya, neighborhood, yang ada parknya dan juga ada residential area. Nah, the total number of trees in the neighborhood is 3934. Ini adalah total number of trees yang ada di neighborhood tersebut. Ada pohon-pohon sebanyak 3934. The equation ini, persamaan ini, represents this situation, yaitu jumlahnya, banyaknya pohon. Nah, which of the following is the best interpretation of X? Jadi ditanya, X itu apa sih? Nah, kita tulis dulu ya, 2X tambah 35Y itu 3934. Nah, 3934 ini tadi kan kita tahu total number of trees. Ditulis dulu ya. Jadi 3934 itu total number of trees. Nah, total number of trees ini consist of yang ini dan ini. Nah, ini jadinya total number of trees di park. Karena parknya 2 hektar gitu ya. Dan 35Y itu adalah total number of trees. Total number of trees in residential area. Jadi jumlah totalnya pohon yang ada di taman, di park, ditambah jumlah pohon yang ada di perumahan residential area, itu menjadi total number of trees, yaitu 3934 itu. Nah, kita pecah lagi. Kan tadi 2X. 2X itu total number of trees in park. Nah, kalau gitu si X ini aja apa dong? Kalau misalnya kita tahu parknya itu 2 hektar ya. Parknya 2 hektar. Jadi X-nya itu adalah berapa jumlah pohon setiap hektarnya. Di 1 hektar itu ada berapa? Kemudian dikali 2 gitu. Nah, kalau kita lihat pilihan A, B, C, D. Dari A dulu ya. The average number of trees per hectare in the park. Yang B, the average number of trees per hectare in the residential area. Nah, kita udah tahu kalau X ini menyimbolkan park ya tadi. Itu kata kunci pertamanya dulu. Kalau gitu yang B, residential area, jelas-jelas salah. Dan yang C, the total number of trees in the park. Yang D, the total number of trees in the residential area. Nah, ini residential area lagi, jadi salah. Jadi jawabannya antara A dan C gitu, karena ada parknya. Sekarang yang mana sih yang betul? Nah, balik lagi yang C itu the total number of trees in the park. Jadi jumlah total pohon yang ada di taman. Dan ini tuh sebenarnya disimbolkan dengan 2X. Tadi kan kita udah lihat nih, 2X itu total number of trees in park. Jadi ini bukan X aja tapi 2X. Makanya C bukan jawabannya. Jadi jawabannya adalah A. The average number of trees per hectare in the park. Jadi 1 hektarnya itu average-nya, rata-ratanya itu ada berapa sih pohonnya. Nah, kemudian kita kali 2, dapetin total number of trees yang ada di park itu gitu. Jadi jawabannya yang A.
Oke, nomor 18 ini soal grafik linear. Jadi ada sebuah grafik udah diberi gambarnya ya. Nah, kita bisa lihat langsung dia ada menyinggung dua titik yang jelas. Nah, ini bisa ditulis langsung 0,40. Dia bersinggungan dengan sumbu Y dan bersinggungan dengan sumbu X. Jadi, X-nya adalah 60,0 gitu ya. Jadi ada dua titik. Nah, dibilang the graph shows the relationship between the number of shares of stock from company A, X. Jadi X itu melambangkan number of shares, jadi jumlahnya saham stok di company A, dan Y itu menyatakan jumlahnya saham di company-nya B, di perusahaan B. That Simon can purchase, yang Simon bisa beli. Which equation could represent this relationship? Jadi ditanya si grafik itu, garis itu sebenarnya persamaannya apa sih? Kan kalau misalnya linear itu Y sama dengan MX tambah C. Itu jelas ya. Nah, dari sini sebenarnya cara tergampang adalah kita bisa mengetes. Karena kita udah tahu ada dua titik yang dilewati. Nah, kita bisa langsung ngetes ke dalam option A, B, C, D. Jadi A diketahui Y sama dengan 8X tambah 12, B diketahui 8X dan seterusnya. Nah, kita masukin X-nya adalah ini, dan Y adalah ini. Kita coba dua-duanya, yang mana yang memenuhi. Misalnya nih, yang A. Y sama dengan 8X tambah 12. Kita masukin titik pertama, yaitu 0 dan 40. Jadi 40 sama dengan 8 kali 0 tambah 12. 40 sama dengan 12, ini salah. Jadi kita nggak usah tes yang persamaan kedua. Jadi A jawabannya salah ya. Nah, yang B, 8X ditambah 12Y sama dengan 480. X-nya kita taunya 0. Y-nya 40, itu sama dengan 480. Nah, ini kan 480 ya, sama dengan 480. Jadi yang B untuk persamaan 1 itu memenuhi. Nah, kita tes dulu persamaan kedua. Bisa jadi persamaan kedua dia tidak memenuhi. Yang kedua itu titiknya 60,0. Jadi, 8 kali 60 ditambah 12 kali 0 harus sama dengan 480. Nah, ini 480 tambah 0 adalah 480. Nah, ini memenuhi juga ya. Jadi, jawabannya itu yang B. Kalau mau lebih pasti, kita coba yang C. C itu Y 12X tambah 8. Y-nya 40. X-nya 0, kita tes yang pertama, ditambah 8, ini udah jelas-jelas salah karena 40 sama dengan 8. Terakhir D, 12X ditambah 8Y, itu harus 480. Nah, persamaan 1, 0,40 ya, 0, 8 kali 40, 480. Nah, ini jadinya 320 sama dengan 480. Yang dimana itu juga tidak betul. Gitu. Jadi jawabannya yang B. Selanjutnya ada nomor 19. Ini ada mengenai lingkaran. Jadi diketahui circle A has a radius of 3n and circle B has a radius of 129n. Jadi kita gambar dulu, ada lingkaran A yang radiusnya, jadi jari-jarinya adalah 3n gitu ya. Jari-jarinya itu dari pusat menuju ke titik luarnya lingkaran. Nah, circle B jadi ini lebih besar karena radiusnya 129n gitu. Jadi jari-jari yang B adalah 129. Ini A, itu B. Nah, dibilang N itu positive constant. The area of circle B is how many times the area of circle A. Jadi, areanya lingkaran B itu berapa kalinya lingkaran A. Jadi, ini artinya area. Area itu luas ya. Jadi, luas dari lingkaran B itu berapa kalinya. Jadi, luas dari lingkaran B dibagi luas dari lingkaran A. Nah, rumus lingkaran, luas lingkaran itu adalah VR kuadrat ya. Biar nggak bingung, ini R-nya RB, radius yang B. Ini jari-jari yang A. Nah, kemudian V-nya bisa kita coret dong. Sisa R kuadrat dibagi R kuadrat untuk yang radiusnya yang A. Jadi,
R radius B itu kan 129N pangkatin 2, yang bawahnya 3N dipangkatin 2. Nah, 129 dipangkatin 2 itu 16.641, 3 pangkat 2, 9. Dua-duanya ada N kuadrat, tapi bisa kita langsung coret juga. Kemudian 16.641 sisa dibagi 9. Nah, kalau kita bagi 9 dapat jawabannya 1849. Jadi yang memenuhi adalah yang jawaban D. Oke, di soal nomor 20 ini adalah soal tentang data. Jadi diberi satu tabel, kemudian kita lihat di sebelah kiri itu data value, di sebelah kanan itu frekuensi, seberapa sering dia muncul. Nah, the frequency table summarizes the 57 data values in the dataset. What is the maximum data value in the dataset? Jadi ditanya maksimumnya data value. Nah, kalau ditanyanya begini, kita bisa lihat yang kolom kiri. Kenapa? Karena kita mau tahu maksimum data value. Maksimum itu adalah nilai tertinggi. Jadi kita nggak usah peduliin dia seberapa sering muncul, apakah dia jarang-jarang muncul, tapi kita lihat nilainya paling tinggi itu yang mana. Jadi maksimum data value dari 6 sampai 14 ya, itu adalah nilai tertingginya adalah 14. Jadi nanti jawabannya adalah 14, begitu. Jadi kalau di dalam soal-soal maximum data value kita nggak usah pikirin frekuensinya. Jadi langsung diambil, dilihat data value-nya berapa, paling besarnya, paling jauhnya, maksimumnya itu yang mana. Jadi nanti diambil satu nilai. Nah, nomor 21 ini diketahui a circle in the XY plane. Jadi ada sebuah lingkaran yang di sumbu X dan Y. Jadi kita gambar dulu sumbunya. Ini X dan Y. Nah, diameter memiliki diameter yang endpoints-nya, jadi ujung-ujungnya adalah 2,4 dan 2,14. Jadi kalau digambar kurang lebih akan begini. Jadi 2,4 di sini dan 2,14 akan berada di sini. Jadi kita bikin lingkarannya. Nah, jadi kurang lebih gitu. Ujung-ujungnya adalah dua titik itu. Equation of this circle persamaannya adalah yang di sini, di mana R adalah positive constant. Apa sih value-nya R? Berapa sih radiusnya? Berapa sih panjang jari-jari dari lingkaran ini? Nah, kita tulis dulu persamaannya. Nah, karena kita mau cari R-nya, kita bisa masukin X dan Y yang udah diketahui, yaitu 2,4 dan 2,14. Ini adalah X dan Y yang kita ketahui ya. Jadi, kalau kita masukin ke persamaannya, ini X dan Y. So, X-nya 2 kurang 2 dipangkatin 2, Y-nya 4 kurang 9 dipangkatin 2 lagi, sama dengan R kuadrat. Ini 0 pangkat 2 min 5 dipangkatin 2 adalah R kuadrat. 0 kali 0, 0. Kemudian ditambah min 5 kali min 5 adalah 25 sama dengan R kuadrat. Jadi R adalah akar dari 25, yaitu si 5. Bisa jadi R itu min 5 karena ini plus minus 5 ya. Karena kan akar dari 25 itu 5 dan min 5. Tapi karena kita maunya yang positif, konstan, jadi positif. Jadi R-nya adalah 5. Jadi jawabannya 5. Nah, kalau mau lebih pasti lagi, kita bisa tes yang titik poin kedua. Cuman hasilnya harusnya sama, 2 dan 14 ini ya. Jadi, X 2 dikurang 2, Y kurang 9. Y-nya 14 kurang 9 dipangkatin 2 adalah R kuadrat. 0 kuadrat, 14 kurang 9, 5 dipangkatin 2, R kuadrat. Nah, ini kan langsung kelihatan juga ya, R-nya adalah 5, gitu. Oke, selanjutnya nomor 22 ini menyatakan tentang sudut. Jadi the measure of angle R. Jadi ada sudut R diketahui adalah 2V per 3 radian. Radian itu R ya. Nah, the measure of angle T. Jadi kita tahu juga angle T. Angle T sudutnya itu 5V
per 12 radian greater than itu jadi ditambah, jadi lebih besar dari, jadi ditambah the measure of angle R gitu. Jadi ini 5 VR per 12 ditambah sudut R-nya 2 VR per 3. Nah, di sini ditanya angle T itu berapa sih in degrees, di sudut, di derajat gitu ya. Nah, kita tahu kalau misalnya keliling lingkaran itu adalah 2 VR, ya kan? Keliling lingkaran itu 2 VR. Nah, keliling lingkaran ini, satu lingkaran kalau diputarin itu berapa derajat? Itu kan 360 derajat, sama dengan 2 VR dong. Gitu. Jadi kita sisa replace 2 VR dengan 360. Nanti otomatis V dan R-nya hilang. Jadi kita pisahin dulu yang di kiri ini 2 kali 2,5 ya. VR. Karena kalau misalnya 2 kali 2,5 itu 5 juga. Per 12, 2 VR ini kita bisa langsung ubah jadi 360 dibagi 3. Nah, 2 VR ubah lagi jadi 360 kali 2,5 per 12. Ini biar jelas gini ya. Ini 2,5 by the way. Ditambah 360 bagi 3, 120. Nah, sekarang sisa 300. Ini kita bisa coret 30 kali 2,5 adalah 75 tambah 120 menjadi 195. Jadi ini adalah jawabannya 195 derajat. Itu adalah angle T-nya. Jadi sudut T-nya 195 derajat. Jadi jawabannya yang C. Oke, move on ke selanjutnya, nomor 23. Ini tentang conversion. A certain town has an area of 4.36 square miles. Jadi diketahui luas dari sebuah kota itu 4,36 square miles. Square miles itu artinya miles di pangkat 2. Jadi square itu pangkat 2. Biar gampangnya gitu ya. Nah, what is the area in square yards? Jadi ditanya sebenarnya kalau ini tuh menjadi yards di pangkat 2, square yards itu berapa sih? Nah, kita diberitahu kalau 1 mile itu 1760 yard. 1 mile 1760 yards. Kalau mile-nya dipangkatin 2, ini otomatis 1760 dipangkatin 2 juga gitu ya, biar menjadi yards pangkat 2. Nah, sekarang 4,36 miles pangkat 2 kita ubah menjadi yard pangkat 2. Caranya 4,36 dikali 1760 dipangkatin 2. Nah, 4,36 sekarang kita kaliin 1760 pangkat 2 itu adalah totalnya menjadi, langsung aja ya kalau kita pakai kalkulator, nanti totalnya menjadi panjang sekali, 13.505.536. Jadi ini jawabannya yang D. Oke, kita ada 3 soal terakhir ya. Nah, soal yang kali ini lumayan ribet. Jadi coba kita lihat bersama-sama. For line H, jadi ada sebuah garis ya, yang dinyatakan dengan H. The table shows 3 values of X and their corresponding values of Y. Jadi X dan Y ini adalah titik-titik di garisnya H ini. Nah, ada line K, jadi ada sebuah garis yang baru. Is the result of translating line H down 5 units in the XY plane. Jadi line K ini di bawahnya line H sebanyak 5 unit. Sebanyak 5 gitu ya. Jadi kalau kita gambar, mungkin nanti kurang lebih, misalnya ini H, line K itu akan di bawahnya 5, akan down 5. Jadi kurang lebih akan seperti ini. Ini line K. Jadi yang di bawah itu adalah line K, garis K, dan yang di atas itu adalah line H. Nah,
Ditanya x-intercept of line K. X-intercept itu adalah dia saat memotong sumbu X, yaitu y-nya 0. Jadi misalnya kali ini kita tarik lagi, dia kan memotong sumbu X di sini ya. Itu sebenarnya berapa sih gitu. Ini H, motongnya di sini beda gitu. Nah, kali ini kita ada beberapa step untuk menyelesaikan ini. Pertama kita cari dulu line H, itu dari tabel ini kan ada line H ya. Line H ini kemiringannya berapa sih? M, gradiennya. Nah, caranya delta Y per delta X. Kita pakai 2 titik aja, boleh pakai yang ini. Jadi 130 dikurang 160 per 18 dulu dikurang 23 gitu ya. Nanti dapat M-nya adalah min 30, yang ini min 5 ya. So, dapat 6. Ini adalah M-nya, gradiennya. Nah, kemudian kita lihat lagi, kalau misalnya Y, kan kemarin kita tahu, Y itu sama dengan MX ditambah C ya. Kita udah dapet si M-nya. Jadi Y sama dengan M6X ditambah C. Nah, sekarang kita bisa masukin nilai Y dan X-nya. Salah satu aja, misalnya kita ambil titik 18 dan 130 yang pertama. Jadi masukin satu titik X, Y. Dalam sini adalah 18, 130. Jadi 130 sama dengan 6 dikali 18 ditambah C untuk mendapatkan C-nya. Nah, di sini C sama dengan 130 dikurang 6 kali 18 adalah 108. So, C-nya adalah 22. Nah, karena kita udah tahu C-nya 22, kita bisa bikin persamaannya Y sama dengan M tadi. M-nya 6, X-nya tetap, C-nya 22. Ini adalah persamaan kita untuk line yang H, karena line yang di atas gitu ya. Nah, kita tahu kalau line K itu di bawahnya 5. Jadi kalau persamaan line K itu adalah Y sama dengan 6X tambah 22 dikurangin 5. Jadi 6X ditambah 17. Ini Y ya. Ini adalah persamaan line K. Nah, dari sini ditanya x-intercept of line K. Jadi kalau x-intercept when y equals to 0, y-nya 0. Jadi kita cari x-nya di sini. Masukin y-nya 0. 0 sama dengan 6x tambah 17. 6x sama dengan min 17. X sama dengan min 17 per 6. Jadi dari jawabannya yang A, B, C, D, min 17 per 6 adalah yang D. Oke, next, pertanyaan 25 ini juga cukup rumit. Jadi, in the xy plane, the graph of the equation y sama dengan ini. Jadi, ada fungsi kuadrat ya, yaitu parabola, intersects the line y equals to c. Jadi, ada dua garis gitu. At exactly one point. Nah, ini kata kuncinya. Jadi, kalau misalnya kita gambar, kurang lebih, nanti karena dia minus ya di sini. Kalau minus kan kita tahu dia akan terbuka ke bawah. Kalau misalnya dia positif, dia akan terbuka ke atas. Nah, di sini gambarnya kurang lebih dia seperti ini, parabolanya ya. Ini adalah Y sama dengan min X kuadrat ditambah 9X kurang 100. Nah, Y sama dengan C, ini kan sumbu Y ya, yang tegak ini. Kalau sama dengan C, jadi dia itu sebenarnya satu garis datar, garis lurus. Nah, ini C-nya itu ini. Kita nggak tahu berapa. Gitu. Jadi bisa jadi C-nya minus 2, minus 1 gitu. Nah, ini C, jadi Y-nya lurus gini. Dan dibilang mereka intersects. Intersects itu mereka bersinggungan, mereka memotong di satu poin. Satu poin artinya satu titik, yaitu di sininya. Nah, ini adalah kata kuncinya. Dia memotong di satu titik. Nah, kalau dia memotongnya cuma di satu titik di parabola, itu artinya ini dia memotongnya itu di titik puncaknya, vertex. Itu titik puncak.
Jadi sebenarnya yang kita mau cari ini, what is the value of C? C ini berapa sih? C ini kan adalah, misalnya ini X, Y ya, titiknya. C itu adalah si Y-nya kan. X-nya kan kita juga nggak tahu, X, C gitu. Jadi sebenarnya yang kita mau cari itu adalah X, Y dari titik puncak parabola. Nah, rumusnya titik puncak parabola. Parabola itu yang X pangkat 2 itu ya. Nah, rumus titik puncak adalah disimbolkan dengan P ya. Puncak X, P, Y, P sama dengan min B per 2A dan minnya di bawah nanti B kuadrat kurang 4AC per min 4A. Ini adalah rumus titik puncak. Jadi min B per 2A, B kuadrat kurang 4AC dibagi min 4A. Nah, karena kita cuma butuh C-nya, C itu adalah Y-nya, jadi kita selesaiin yang ini. Yang B kuadrat kurang 4AC per min 4A. Nah, ABC ini apa sih? Gitu ya. ABC ini dapatnya dari Y, itu kan persamaannya sebenarnya AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Ini ABC. Dan persamaan yang kita tahu adalah min X kuadrat ditambah 9X dikurang 100. So, kalau kita jabarin A min 1, B 9, C min 100. Sisa kita masukin ke dalam sini. Gitu ya. Jadi, B kuadrat. B 9 dikuadratin kurang 4AC. 4 dikali min 1 dikali min 100. Harus dibagi min 4A. Jadi 9 kuadrat 81. Ini kalau kita kali semua min. Jadi ada minnya lagi 400 dibagi plus 4 gitu. 81 dikurang 400 319. Jadi jawabannya adalah 319 per 4 minus ya. Oke. Oke, nomor ini adalah nomor terakhir di modul kali ini. Ini adalah bangun ruang. The perimeter of an equilateral triangle is 624 cm. Nah, awalnya kita harus pahami dulu perimeter. Perimeter itu adalah keliling. Jadi keliling dari triangle. Triangle segitiga ya. Segitiganya itu yang gimana sih? Yang equilateral. Equilateral itu apa? Ingat aja equal. Equal menjadi equilateral. Equal itu kan sama ya, sama dengan. Jadi ini triangle-nya, segitiganya semuanya sama sama semuanya. Jadi ini adalah triangle yang sama sisi gitu ya. Kalau sama sisi panjangnya semuanya sama, sisinya, sudutnya juga sama untuk tiga-tiganya. Nah, diketahui keliling. Keliling dari segitiga di sini adalah 624. The height of this triangle, tingginya di sini, K akar 3. Dan K itu berapa sih gitu ya? Value of K itu berapa? Nah, kalau misalnya ini height-nya, tingginya, di sini adalah 90 derajat ya. Karena kita ambilnya gini. Nah, kalau misalnya mau dipecah lagi, bisa kelihatan gini. Ini K akar 3. Di sini sebuah sisi. Nah, kita kan tahu kelilingnya 624. Keliling dari segitiga ini adalah 3 sisi ya. 3 kali sisinya adalah 624. Nah, sisinya satunya 624 bagi 3. Jadi, itu adalah 208 ya. Nah, 208 cm adalah satu sisinya. So, kita tahu di sini adalah 208. Sedangkan yang di bawahnya, yang di sini, itu 208 dibagi 2. Karena nanti kalau misalnya segitiga kita lipat, itu kan artinya dibagi 2 ya. Jadi di sini 104. Dapatnya dari 208 bagi 2 gitu ya. Dan kita mau yang tegaknya nih, K akar 3. Nah, di sini kita bisa pakai rumus Pitagoras. Rumus Pitagoras adalah sisi yang miring, jadi 208 kuadrat adalah munculnya dari
yang sisi lainnya dikuadratin. Jadi K dikuadratin ditambah 104 dikuadratin. Gitu. Jadi di sini kalau kita cari 208 dikuadratin 43.264. Nah, yang di sini adalah K kuadrat dikali 3 ditambah 104 dikuadratin 10.816 gitu ya. Nah, yang di sini kalau misalnya 10.000-nya kita pindahin dan kita kurangin ke samping menjadi 32.000. 448 dan di sini 3K kuadrat. K kuadrat sisa dibagi ya. Dan di sini K kuadrat adalah 10.816. Nah, K-nya adalah akarnya. Akarnya dari 10.816 adalah 104. Jadi dapat kita jawabannya K itu 104. Oke, selain cara tadi, sebenarnya ada satu lagi cara yang lebih simple, tapi ini kalian harus hafal dari special right triangles. Jadi ada namanya special right triangles, sudut-sudut istimewa. Kalau mungkin udah pernah belajar di sekolah, jadi ini 90 derajat, yang di sini adalah 30, dan kalau ini 60, nah ini sudut-sudut istimewa. Ini tuh X, di depannya 60 akan menjadi X diakarin 3, dan di depannya 90 derajat ini akan 2X gitu. Nah, kebetulan kita punya segitiga di sini. Jadi aku tandai dengan warna hijau nih. Kebetulan ini karena tadi kita tahu itu siku-siku ya, kan 180 dibagi 3. Jadi ini adalah 60 derajat. Gitu. Nah, ini 90 karena dia pasti siku-siku. Jadi yang di atas ini pastinya menjadi 30. Kalau gitu dia bisa menerapkan special right triangles ini. Special right triangles. Sudut istimewa segitiga. Gitu ya. Nah, kalau gitu dalam kasus ini misalnya kita apply ke dalam segitiga yang aku gambar lagi. Tadi kita tahu ini 60, ini 30, ini 90 gitu ya. Nah, di sini K akar 3. Karena kita tahu K akar 3 itu yang di sini depannya 60. Nah, kalau gitu depannya 90 itu kan 2X. Jadi 2K gitu. Sedangkan yang depannya 30 ini, yang depannya 30 seberangnya itu adalah K sendiri. Nah, kalau begini kan kita tahu tadi keliling 624. Keliling dari sisinya. Sisinya adalah 2K di sini. Jadi 2K ditambah 2K ditambah 2K adalah 624. 6K 624 K sendiri 624 dibagi 6. Jadi 104. Nah, ini jawabannya sama ya, yang kiri cara kedua dan yang kanan cara pertama. Jadi dua-duanya menghasilkan K-nya 104. Cuman yang kiri itu bakal lebih cepat karena kita langsung tahu ada sudut istimewa. Kemudian ciri-cirinya adalah kalau seberangnya 90 derajat itu adalah 2K. Nah, jadinya kita bisa dapat K-nya K-nya adalah value-nya 104. Oke deh, thank you banget semuanya yang udah nonton, yang udah kerjain sama-sama. Gimana menurut kalian soal-soal SAT ini? Apakah susah? Apakah kalian mau lihat yang lebih banyak? Nah, kalau mau, komentar aja di bawah ya. Thank you and see you again next time.